Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Bicara sedikit di medsos, diteror. Bicara sedikit di TV, diteror. Gitu. Masa orang-orang begitu diteror tidak diumumkan siapa pelakunya, apa dugaannya, dan seterusnya gitu. Lalu orang berpikir kalau begitu, jangan-jangan dia yang buat. Polisi boleh melakukan restoratif justice di antara pihak-pihak. Belum ada tindak pidana siapa pihaknya. Tidak paham nih yang buat konsep ini. Tidak cermat. Tapi saya tidak percaya mereka tidak paham. Iya. Terdakwa yang dibatasi untuk berbicara ke media. Hak asasi dia yang dilanggar menurut pengacaranya. Iyalah. Pokoknya Nadiem itu punya hak untuk bicara. Halo, saudara semua. Senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda di podcast Terus Terang di awal tahun 2026 ini. Di forum ini, saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang, berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa isu yang masuk ke saya dan menjadi perhatian saya dan tentunya masyarakat. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir, agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Selamat tahun baru dulu Pak Mahfud. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2026, seperti yang Pak Mahfud sebutkan tadi, ada banyak isu yang disorot masyarakat di awal tahun baru, Pak. Ya, tetapi sebelum ke Pak Mahfud, saya mau nyapa dulu ke netizen. Ada beberapa case yang mau kita bahas, yang ini semua jadi sorotan publik dan juga Anda tanyakan di kanal Pak Mahfud soal sidang Nadiem Makarim, kemudian soal KUHP yang baru pemberlakuannya, lalu kemudian tentang teror kepada influencer, itu semua akan kita bahas di episode kali ini. Saya ingin mengingatkan pada Anda bahwa kalau Anda merasa bahwa diskusi atau pandangan-pandangan Pak Mahfud ini bermanfaat, silakan Anda share dan subscribe, ya, subscribe. Dan dengan kehadiran Anda, maka kanal ini akan makin eksis. Dan Anda bisa menyimak kapan saja. Pak Mahfud, saya kembali ke Anda. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak. Tentang sidang Makarim dulu deh, yang terbaru, Pak. Ya, kenapa? Sidang Nadiem Makarim. Ada beberapa yang disorot publik dari situ. Nomor satu, soal sidang yang dikawal oleh TNI, Pak. Biasanya kan polisi yang mengawal. Ini TNI mengawal di tengah-tengah secara demonstratif, lalu diingatkan oleh hakim. Ya. Yang kedua, soal terdakwa yang dibatasi untuk berbicara ke media. Rame juga. Ini sebelum masuk ke substansi, Pak. Kira-kira menurut Pak Mahfud, yang pertama dulu deh. Pak Mahfud nggak kaget melihat TNI mengawal sidang seperti kemarin itu? Ya, agak kaget juga. Karena bagi saya itu rasanya baru pertama ya. Saya tidak tahu orang lain apa pernah melihat ada sidang pengadilan kok dijaga oleh TNI dan berdiri di depan pula kan? Persis. Di hadapan hakim, lalu di depan para pengunjung gitu. Kalau standarnya kan pengamanan itu oleh polisi pada umumnya. Tetapi kalau ketentuan internal pengadilan itu ada Perma nomor 5 tahun 2020, di situ disebutkan pengamanan pengadilan itu menurut pasal 10 ayat 5 itu dilakukan pengaman internal pengadilan. Perma nomor 5 tahun 2020. Pengamanan dilakukan oleh PAM internal. Nah, lalu ada pasal 10 ayat 6, ya, tetapi untuk hal-hal yang menarik perhatian umum bisa itu yang mengamankan Polri dan atau TNI asal dikoordinasikan dengan pengadilan. Asal dikoordinasikan dengan pengadilan. Iya, di situ begitu. Di Perma itu peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020. Dan biasanya agak spesifik dengan kasus seperti terorisme, Pak Mahfud, bukan korupsi. Yang menarik perhatian umum. Ya, korupsi menarik, tetapi tidak membahayakan, tidak menimbulkan kerusuhan. Kalau terorisme, pembunuhan berencana dan bisa menarik. Kalau korupsi biasanya menarik perhatian, tapi tidak membahayakan juga, ya. Bisa cukup pengamanan internal. Kalau terpaksa ya polisi.
Di situ memang ditulis dan atau Polri. Kalau begitu kemana arahnya? Tarik ke atas, ke undang-undangnya. Menurut undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, pengamanan itu hanya dilakukan oleh Polri. Bisa TNI masuk atas permintaan Polri. Itu standarnya di undang-undang. Di undang-undang kejaksaan juga begitu. Ya, kejaksaan bisa meminta pengamanan hanya kepada Polri. Ya kan? Hanya kepada Polri. Kalau memang Polri merasa kurang mampu, Polri bisa minta ke TNI. Ya. Nah, tapi kemarin kan... Ya, jadi rame Pak Mahfud, dan kenapa saya tanyakan? Karena beda dibanding yang kita saksikan selama ini, wilayah-wilayah yang selama ini polisi yang mengawal, sekarang TNI seperti kemarin di persidangan Iya, di persidangan itu sampai hakimnya kaget, ini siapa TNI? Iya, ini teman-teman TNI dari mana? Nah, saya pengen nayangkan Pak. Saya pengen nayangkan, biar Bapak lihat ya, biar pemirsa menyaksikan juga ya. Okay. Ini videonya nih. Rekan TNI dari mana ya? Bisa ya? Mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ Pak. Bisa selesaikan Pak, bisa mundur. Bisa selesaikan Pak ya. Bisa mundur lagi Pak. Nanti pada saat kita itu, biar tidak terganggu dengan rekan-rekan media itu. Ya. Terima kasih. Kalau aturan standarnya kan harus Pak? PAM internal, pengamanan internal yang ada di pengadilan sendiri gitu. Memang tugas pengadilan tuh kan hakim itu mengatur pengamanan. Di pengadilan itu bisa PAM internal, bisa dia minta ke TNI atau Polri. Tugas jaksa itu ya mengamankan terdakwanya agar tidak lari, agar tidak diserang orang dan sebagainya. Itu di situ. Memang jaksa harus mengamankan terdakwa. Memang harus terdakwa, tapi dia tidak boleh ngajak TNI, ngajak apa. Meskipun yang kita lihat di berita itu kan jaksanya juga kaget ketika ditanya ya. Iya. Ini Bapak ngajak TNI? Nggak tahu saya gitu kan, kaget juga. Nah, itu siapa yang mengkoordinasikan itu kan? Iya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian kita agar TNI tidak terlalu masuk ke hal-hal yang memang menjadi wilayahnya sipil, wilayahnya polisi kalau keamanan, bahkan wilayah institusi yang bersangkutan soal pengamanan internal kan sudah ada peraturan Mahkamah Agung. Itulah kalau soal jalannya persidangan. Ya, yang kedua Pak, soal orang juga kaget karena Nadiem yang mau bicara gitu sambil jalan harus terpaksa dan ditutupin oleh beberapa pejabat, ya ada jaksa, ada TNI segala macam menutupin. Itu memang ada hak jaksa untuk menghalangi terdakwa bicara, Pak Mahfud? Mungkin alasannya untuk pengamanan, untuk apa, tetapi itu tidak boleh karena yang bersangkutan kan ingin ngomong waktu itu, ya. Itu pelanggaran sebenarnya terhadap hak untuk mengimbangi opini publik dan memberi pengertian kepada publik menurut versi dia. Sidang itu kan terbuka untuk umum. Sesudah itu tidak tertutup untuk berbicara. Silakan bicara. Silakan bicara. Nanti sesudah di tempat lain juga ingin bicara, kalau ada kesempatan bicara. Kalau itu kan di tempat umum kan bisa aja bicara. Tapi kita melihat memang lalu dibatasi ya oleh jaksanya dengan berbagai alasan. Harusnya nggak boleh, diberi dong kesempatan. Kalau jaksa berbicara tentang kesalahan terdakwa itu di samping sidang pengadilan, dia bicara di konferensi pers, masa terdakwanya tidak boleh dibicara untuk mengimbangi. Kalau mau fair seharusnya biarinlah Nadiem bicara gitu. Nah, mudah-mudahan ini kan baru sidang pertama ya. Saya mau nunjukin aja ke videonya Pak. Kita lihat videonya nih. Ya, bagaimana ketika Nadiem bicara, lalu pengacaranya protes Pak Mahfud. Pengacaranya Nadiem protes. Gojek bersama Bapak. Pak, driver bersama Bapak. Tanggapan Pak. Dia bisa bertanya Pak. Tanggapannya Pak. Tanggapannya gimana Pak? Dia punya acara. Dia punya acara dengan hak asasi manusia. Ya, benar. Stop. Pak Nadiem. Pak Nadiem. Pak, kata-katanya Pak, tanggapannya Pak. Tanggapannya Pak. Tanggapannya Pak. Pak Nadiem. Pak, tanggapannya Pak. Pak Nadiem. Semangat. Ya, Pak. Pak, ini nggak boleh ngomong ya Pak ya? Harusnya boleh ngomong. Kenapa nggak boleh ngomong Pak? Pak Yusuf. Boleh ngomong itu hak asasi dia. Iya, dia mau ngomong. Oh. Main pasar ini. Hak asasi dia yang dilanggar menurut pengacaranya. Iyalah.
Pokoknya Nadiem itu punya hak untuk bicara. Siapapun keluar dari sidang kan biasa toh, keluar bicara apa saja, tidak dihalangi gitu. Asal jangan melakukan tindak pidana baru misalnya memfitnah atau apa, itu kan lain. Tapi kalau menjelaskan posisi dia dan kasus dia, itu memang hak dia. Karena opini publik juga udah melebar yang dari kejaksaan kan. Nah, yang dari dia apa? Ya kita masyarakat harus mendengar juga. Menurut Pak Mahfud, dari dakwaan terhadap Nadiem dan juga pembelaan Nadiem kemarin, apa pandangan Pak Mahfud? Substansinya banyak sekali Iya, ya, substansinya. karena tebal Sekali, ya, Pak. saya baca. Saya Apa pandangan sedikit Bapak? saja. Pertama tentang substansi, di mana tadi Nadiem mengatakan saya dituduh merugikan keuangan negara 809 M. Padahal saya tidak menerima sepeser pun uang itu. Kata Nadiem tadi Iya begitu. kan, Iya. silakan lihat rekening saya dari mana saya pernah dapat, enggak ada. Saya malah rugi kan gitu itu ya. Jadi menteri malah rugi, kekayaannya turun, kesempatan mendapat saham enggak bisa. Nah begini, kalau dalam hukum pidana itu orang dianggap korupsi itu tidak harus menerima keuntungan sendiri. Itu sudah banyak. Di dalam undang-undang itu disebut barang siapa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi. Oleh sebab itu kalau Nadiem merasa tidak, nanti buktikan saja apakah ada korporasi yang diuntungkan oleh kebijakannya itu. Kalau betul ada korporasi yang diuntungkan, kemudian apakah betul dia punya mens rea untuk itu? Kalau betul Google diuntungkan oleh itu, tapi Nadiem tidak punya mens rea karena menurut undang-undang dia kan pelaksanaan itu urusan bawah, ya kan? Bukan urusan Nadiem, itu urusan bawahan dan sudah ada panitianya. Buktikan bahwa dia tidak mempengaruhi ini, itu bebas. Harus gitu. ada mens rea-nya dulu. Iya, harus ada mens rea-nya dulu. Kalau soal tidak rugi, memang hampir semua orang yang anu itu Percaya bahwa Nadiem. iya. Saya percaya Nadiem rugi menjadi menteri. Iya. Mungkin ratusan miliar, triliunan bahkan mungkin ya dari seharusnya 5 Yang tahun dia yang kehilangan dapat. gitu ya. Dia kehilangan. Dia enggak pasti enggak punya atensi lah untuk ngambil itu. Tapi ingat ini hukum. Di dalam hukum itu orang menyebabkan korporasi atau orang lain yang untung dia dianggap korupsi juga, kecuali tidak ada mens rea. Seperti Tom Lembong itu tidak ada mens rea kan. Iya. Kalau siapa Ira yang BUMN itu malah menguntungkan korporasi kan, Yeah. meskipun salah mens rea-nya tidak ada pada waktu itu. Kalau ini kita lihat nanti, biar jaksa yang menjelaskan itu. Lalu yang kedua memang ada fakta-fakta yang hilang dari jaksaan, dari dakwaan jaksa itu apa sih fakta yang hilang? Misalnya dulu disiarkan bahwa Nadiem mempunyai grup WA yang apa namanya intensinya itu adalah untuk mengambil keuntungan sebelum dia jadi menteri. Jadi ada grup WA katanya kata kejaksaan, Mas Menteri. sebutan Mas Menteri. Nah itu ternyata kan tidak muncul kemarin. Di dakwaan, Pak. Di dakwaan saya lihat Nggak ada. melihat itu ya. Karena itu konon memang tidak ada, sehingga lalu orang berpikir gimana ya kok di dakwaan beda dengan faktanya. Ya fakta yang diungkapkan di dakwaan dengan apa yang diumumkan ketika menangkap. Sama dengan Pertamina kan. Pertamina katanya minyak oplosan. Loh, kok di dalam dakwaan tidak ada minyak oplosan? Gitu. Ya bagi saya ya, apakah boleh jaksa melakukan itu? Boleh. Ketika mengumumkan oplosan ternyata sudah diperiksa ada temuan lain yang juga korupsi juga. Artinya sama-sama dugaan korupsi gitu ya? Sama dugaan korupsi. Boleh saja, tapi tetap aja aneh, ceroboh. Lu dulu dakwanya oplosan, kok sekarang nggak ada oplosan. Itu ternyata didugaan penyalahgunaan kontrak yang sudah dikonsultasikan dengan KPK. Sudah dikonsultasikan dengan BPKP. Dan ada suratnya, surat konsultasi itu bahwa bukan menganggap benar, tapi tidak menemukan kesalahan. Silakan kan gitu. Yang Nadiem kan juga. Dia sudah di dalam dakwanya itu ketika melakukan ini, yang didakwakan ini, dia sudah didampingi oleh kejaksaan resmi. BPKP juga. BPKP juga memberi surat keterangan resmi bahwa BPKP waktu itu membuat surat keterangan tidak ada pelanggaran. Kok sekarang di dalam hitungannya ada pelanggaran gitu. Nah ya seperti itu agar tidak terjadi kezoliman, itu supaya diklirkan nanti oleh jaksa dan diputus dengan seadil-adilnya oleh hakim. Saya tetap
pro pemberantasan korupsi. Kalau korupsi siapapun sikat, tapi kalau tidak korupsi jangan dong. Kita berbaik-baik aja hidup di negara tercinta ini. Itu Mas Rizal. Oke, ada Pak. lagi? Saya lanjut sekarang kepada yang Pak Mahfud sebutkan tadi bahwa KUHP dan KUHAP mulai berlaku lagi. Yang baru mulai berlaku pada 2 Januari ini. Ada banyak sekali catatan publik tentang itu Pak Mahfud dan nadanya rata-rata kritik Pak. Rata-rata kritik entah itu dari kalangan kampus, dari kalangan aktivis, ada pakar hukum pidana, ada aktivis ya mengatakan ada 2 hal yang saya catat Pak. Nomor 1 bahwa pasal-pasal ini banyak sekali yang karet dan mencederai kebebasan berekspresi atau berkumpul. Lalu juga ada soal ketidaksiapan ya aparat penegak hukum di lapangan kalau ini sekarang sudah jalan dan itu dikhawatirkan akan memunculkan masalah nanti. Gimana Pak Mahfud melihat? Ya begini, kita harus hargai dulu ya upaya pemerintah ini seperti dikatakan Menteri Koordinator Hukum dan MEPAS Pak Yusril, berlakunya KUHAP dan KUHP baru itu menandai berakhirnya hukum-hukum kolonial, ya kan? Ya. Kita hargai itu meskipun itu kurang sepenuhnya tepat karena hukum kolonial yang sekarang berlaku masih banyak. KUH Perdata misalnya, kan kolonial masih sekarang. KUH Dagang misalnya. Lalu ada ICW, Indische Contabiliteit Wet, hukum keuangan negara. Dasarnya kan masih Belanda-Belanda semua. Masalah keamanan di berbagai daerah itu banyak stadblat masih pakai yang lama. Jadi tidak otomatis menghentikan hukum kolonial ini ya? Kolonial. Tapi kalau di bidang hukum pidana Pak Yusril benar. Artinya kita harus sambut baik berlakunya KUHP dan KUHAP itu. Gitu ya. Karena misalnya KUHP, itu bayangkan Mas Rizal dibentuk panitianya itu untuk melaksanakan politik hukum nasional. Politik hukum nasional itu kan mengatakan begini, selama belum ada undang-undang yang baru sesuai dengan undang-undang dasar ini, maka berlaku hukum lama. Nah, hukum lama ini kan harus dicoret di dalam politik hukum nasional kita. Dan itu sudah dimulai tahun 63, 8 tahun sesudah Indonesia merdeka dibentuk kajian-kajian pembaruan hukum pidana dan baru selesai tahun 2023 awal. Ya kan? Nah, baru 2023 awal. Nah, itu menurut saya harus disambut baik dengan segala kekurangannya. Kalau nunggu semua rakyat Indonesia setuju kan tidak mungkin. Itu kan sudah ditunda beberapa kali kan. Tahun 2019 sudah mau diundangkan di demo. Sebelum itu tahun 2017 di demo lagi karena ada soal LGBT, tunda. 2019 sudah final, ditunda lagi. 2023 harus diundangkan dengan segala kekurangannya. Artinya dengan segala risiko pemerintah mengambil ini untuk memberlakukan gitu. Harus diacungi jempol. Berhasil. Yang sudah 57 tahun diperjuangkan berhasil diundangkan. Ada yang salah? Pastilah. Tidak semua undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Ya nanti proses lagi. Satu bisa legislative review. Ini keliru. Ubah. Atau judicial review. Kalau itu bukan sekedar keliru tapi salah, tidak konstitusional, ada Mahkamah Konstitusi. Sama juga KUHAP. Kalau kita mau bicara juga, ya harus disambut baik karena dulu kita kan KUHAP-nya dulu HIR. Ya zaman Belanda tuh HIR. Itu kemudian baru bisa diganti pada tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 8. Wah itu lalu diumumkan karya agung nih Undang-Undang Nomor 881 sudah jebol hukum kolonial Belanda yang sewenang-wenang hukum acaranya. Nah sekarang sesudah jalan sejak tahun 81 sampai tahun 2025 itu banyak kekurangan-kekurangan. Terutama penyiksaan-penyiksaan dan hak-hak terdakwa. Dulu misalnya orang masih dalam penyelidikan, bahkan penyidikan gitu ya, tidak boleh didampingi pengacara atau kuasa hukum yang aktif. Boleh didampingi tapi tidak boleh ngomong. Cuma mencatat nanti untuk keperluan sidang di pengadilan. Nah sekarang ini yang baru sudah memberi perlindungan. Pertama, kalau orang masih diselidiki tidak boleh ditangkap. Bagus kan? Kalau sebelumnya kan orang mau diselidiki, tangkap dulu sebelum lari. Sekarang kalau masih diselidiki, tidak boleh ditangkap. Kalau masih dalam penyelidikan, masih diselidiki, sekarang ini misalnya diperiksa, didampingi,
pengacara, apalagi kalau sudah penyidikan, dampingi pengacara dan pengacaranya ikut bicara di situ. Ya. Sudah mulai aktif. Itu kan satu kemajuan ya. Kemudian ada beberapa hal yang meskipun mungkin berisiko, yang itu yang harus kita laksanakan hati-hati. Hal-hal baru misalnya soal restoratif justice, ada plea bargaining dan sebagainya. Tapi intinya saya ingin mengatakan, mari kita sambut nih KUHP dan KUHP yang baru. KUHP kan KUHP baru, dan kalau ada yang tidak cocok, ada yang mau apa misalnya, oh ini salah, ini melanggar HAM. Misalnya apa saja saya tidak tahu, mungkin Mas Rizal mencatat beberapa hal. Itu bawa aja ke MK atau usulkan secara resmi dengan naskah akademik ke DPR dan pemerintah agar diperbarui. Kan teorinya di mana-mana di dunia itu, hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Tidak ada hukum itu statis. Nah kalau sekarang masyarakatnya seperti itu, menginginkan seperti itu, ya nggak apa-apa dong hukumnya diubah. Kenapa malu-malu? Tetapi juga tidak usah terlalu latah ya. Setiap masyarakat protes berubah, masyarakat tuh yang mana dulu kan gitu kan? Ya. Kan banyak yang protes asal protes juga, tapi nggak punya alternatif. Nah soal protes Pak Mahfud, kan Bapak mengatakan dan pemerintah juga mengatakan silakan ajukan judicial review ke MK. Ya. Kita menghitung Pak, dalam 2-3 hari pemberlakuan itu sudah 8-9 pemohon, kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Saya bacakan Pak, ada soal pasal 486 dan 618, itu soal penggelapan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Ada 13 mahasiswa menggugat soal pasal tentang demo, itu pasal 256. Ada 11 mahasiswa menggugat tentang ateisme, pasal 302. Ada 12 mahasiswa yang menggugat penghinaan presiden, pasal 218. Ada 11 mahasiswa menggugat pasal zina, pasal 411. Ada 8 mahasiswa menggugat hukuman mati, pasal 100. 9 mahasiswa menggugat pasal penghinaan pemerintah lembaga, 240. Lalu ada karyawan bank yang menggugat pasal korupsi 603 604. Terus sejauh ini ada satu soal KUHP Pak. Meskipun KUHP ini baru, itu pasal 16, 19, 22 tentang penyelidikan. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi melihat fenomena seperti ini, apa yang menjadi catatan Pak Mahfud? Kalau saya melihat ya, sejak adanya MK, memang hampir tidak ada satupun undang-undang itu yang tidak digugat. Semuanya ada aja. Kalau sudah benar gitu dicari, ini komanya salah gitu. Oh ini harusnya sebagai, bukan dengan gitu. Tapi sebagai undang-undang yang baru berlaku 2-3 hari dengan sekian banyak 8 kelompok penggugat ini, menurut Pak Mahfud gimana? Ya enggak apa-apa, karena materinya sudah lama beredar kan. Ya. Iya, materinya sudah lama beredar, cuma baru diundangkan. Ya. Ketika disetujui di DPR kan sudah lama, orang sudah mencatat dan tidak akan berubah. Jadi ya diberlakukan 2-3 hari langsung diundangkan karena memang perlu nomor untuk langsung diuji, karena memang perlu nomor diuji itu ke MK, nguji semua orang sudah mencatat, nguji sudah ada nomornya, dimasukkan 2-3 hari, tidak apa-apa. Bahkan Mas Rizal kalau bicara jumlah penggugat yang banyak. Waktu zaman saya ketua MK tuh, tahu enggak, penggugat undang-undang penodaan agama itu 64 komunitas dan perorangan. Kelompok penggugatnya? 64? Iya, subjeknya 64. Ada NU, Muhammadiyah, dan macam-macam ormas, LSM, LBH, macam-macam gitu, yayasan. 64 waktu itu. Enggak apa-apa banyak gitu. Tapi sebenarnya kan kita bisa fokus waktu. Dari 64-nya apa sih masalah pokoknya? Dikelompokkan aja mungkin cuma 3 hal ini. Dilihat yang prioritas Pak ya, yang kan fokus gitu. Jadi enggak apa-apa. Bahwa kan dulu saya masih ingat ya, ketika APBN itu tahun 2010 apa 2011 gitu ya. APBN pada waktu itu di dalam proyeksi anggarannya akan menaikkan harga BBM. Rakyat protes. Waktu Pak SBY. Begitu undang-undang itu dibicarakan di DPR, Pak Yusril sudah ngajukan judicial review. Saya ngugat undang-undang. Belum ada nomornya, belum diundangkan. Pak Yusril yang ngajukan soal harga itu. Gitu. Belum ada nomornya ya? Belum ada. Saya masih ingat betul. Loh, Pak Yusril kok ngajukan sesuatu yang enggak ada nomornya gitu kan.
Saya berpikir apa sih ini gitu. Ya oke lah itu peristiwa. Tapi saya ingat betul belum ada nomornya sudah di padahal Pak Yusril yang buat undang-undang MK kan harus namanya undang-undang. Kalau belum ada nomornya kan bukan undang-undang gitu. Tapi waktu itu memang saking semangatnya Pak Yusril untuk menggugat. Waktu itu Pak SBY dalam tekanan untuk tidak menaikkan harga BBM. Meskipun sesudah Pak SBY kemudian harga BBM naik turun, nggak pakai undang-undang lagi kan sampai sekarang. Jadi nggak apa-apa orang ngajukan begitu. Sekarang mari kita bicarakan apa masalah substansinya yang menurut Pak Rizal memang perlu diuji. Oke Pak, saya ambil beberapa Pak ya. Dari 8 kelompok atau 9 kelompok yang menggugat itu, misalnya pasal tentang penghinaan presiden Pak. Penghinaan presiden. Pasal 218 penghinaan presiden dan wakil presiden. Ini pasal yang dulu Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan, tapi lalu dihidupkan kembali dalam aturan ini dengan menyebut ini sebagai sebuah delik aduan. Nah, Pak Mahfud melihatnya bagaimana dengan kaitannya dengan misalnya kehidupan demokrasi kita sekarang? Ya kalau melihat sejarah perkembangan hukum kita tentang kebebasan berpendapat kan, sebagai negara demokrasi konstitusional, pada saat itu MK sudah memutuskan bahwa tidak ada penghukuman, tidak ada kriminalisasi atau pemidanaan terhadap orang yang mengadukan kritik dalam bentuk unjuk rasa atau apapun. Bebas orang kritik negara demokrasi. Itu putusan MK, sehingga beberapa pasal di dalam hukum pidana yang dulu dikenal sebagai hadzai artikelen, pasal-pasal karet yang bisa kalau ke ini tidak dihukum, kalau ini dihukum karena lawannya dan seterusnya. Padahal ini mengatakan yang sama kepada orang lain dibiarin. Itu namanya hadzai artikelen. Nah, lalu dicabutkan oleh MK. Nah sekarang dimasukkan lagi. Sesudah itu dicabut, mungkin pembentuk undang-undang, oh ini harus diatur nih. Bahaya nih kalau tidak diatur, bisa anarki orang, sembarangan, memfitnah orang, Nah, itu satu, kalau mau positifnya. Kalau mau negatifnya, oh yang buat undang-undang ini kan pemerintah bersama DPR. Yang banyak sorotan dari masyarakat gitu. Ingin dia tidak dikritik aman, masukkan lagi aja pasal ini. Persis. Nah, gitu kan? Dan itu menurut saya bertentangan sebenarnya dengan konstitusi, memasang pasal itu. Tetapi bertentangan dengan konstitusi? Iya kan, itu kan hak asasi manusia. Konstitusi itu kan intinya hanya dua konstitusi itu. Satu, mengatur perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur sistem pemerintahan negara untuk melindungi hak asasi manusia ini. Ini malah pemerintahan negaranya malah meredusir hak asasi manusia. Sehingga menurut saya undang-undang ini keliru substansinya, dan MK sudah pernah menyatakan itu ketika Pak Jimli memimpin Mahkamah Konstitusi dulu. Sudah mengatakan itu dengan tegas. Bahwa sekarang dimunculkan lagi, ya coba aja masyarakat adukan lagi ke MK. Mungkin benar pembentuk undang-undang ini bahaya kalau dibiarkan zaman sekarang ini musim medsos banyak. Ya, medsos yang liar, tidak diketahui apa dan kemudian mempengaruhi masyarakat. Tapi mungkin juga benar masyarakat kita perlu kebebasan seperti ini. Nah, MK itu biasanya mengarahkan jalannya ketatanegaraan kita. Bagaimana MK menilai lalu memberi jalan tengah terhadap hal ini agar semuanya berjalan baik gitu. Oleh sebab itu kalau itu yang diajukan ke MK, saya setuju. Saya anggap layak gitu ya. Jawaban pemerintah selama ini, Menteri Hukum kemarin mengatakan kita harus bisa membedakan antara kritik dengan menghina. Apa dasar tolok ukur kita mengatakan bahwa seseorang itu mengkritik atau menghina, Pak? Dengan gampang kan kemana dia menghina. Iya. Iya, memang karena sulit membedakan antara pribadi dan kebijakan institusi. Itu tidak mudah memang dirumuskan. Oleh sebab itu kalau itu dibawa ke MK, nanti MK harus mengurai dong. Apa bedanya menghina dan mengkritik. Saya kira kalau itu sih literaturnya udah banyak. Tinggal menyaring kan MK. Begini loh kalau mau ngeritik. Tapi subjektivitas hakim pemerintah masuk lagi Pak. Kenapa? Misalnya begini Pak Mahfud. Sekarang nih wakil presiden kita nih Mas Gibran kan cukup banyak muncul di berbagai tempat di media massa kan. Karena dulu masuknya prosesnya dianggap bermasalah, lalu makin ke sini tetap aja muncul pertanyaan orang, bahkan kadang-kadang cibiran dan hinaan mungkin. Nah, ada beberapa kasus yang muncul belakangan. Katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono.
Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah, oke itu kasus Panji ya, yang karena peristiwanya sudah terjadi lalu dan sekarang baru berlaku tidak kena. Tapi kan berikutnya Panji nggak bisa begitu lagi dong. Orang jadi ketakutan untuk membuat apa namanya kritikan, sindiran seperti itu. Jadi makin ketakutan orang dengan. Memang kedepannya itu makanya saya setuju dibawa ke judicial review. Tetap iya kan, dibawa aja. Loh MK, Anda dulu mengatakan begini, kok sekarang muncul gini? Di mana nih titik temunya? Tolong dong carikan titik temu agar demokrasi dan ketatanegaraan berjalan secara konstitusional dan agar ini juga bisa, karena ini alasannya kan untuk membatasi hak asasi sesuai dengan undang-undang kan. Hak asasi itu kan bisa dibatasi menurut undang-undang. Nah ini undang-undang ini membatasi bahwa orang bilang begitu enggak boleh loh. Apa benar membatasi gitu? Nanti MK yang memberi tafsiran itu. Oke. Gitu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung ini kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya? Iya, tidak usah nunggu undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Kalau enggak setuju, ya sahkan aja nanti diuji lagi di MK. Kan ada proses-proses yang disediakan oleh konstitusi untuk melakukan. Ya, buat Anda yang menyimak dialog kita ini, saya mengingatkan kembali bahwa ada banyak pandangan-pandangan Pak Mahfud yang Anda catat sebagai sebuah pandangan yang penting untuk Anda ikuti. Karena itu saya sarankan Anda untuk ngikutin sampai selesai dan subscribe program atau tayangan kita ini. Saya lanjut lagi Pak Mahfud. Tentang pasal 240. Penghinaan terhadap lembaga negara. Kalau tadi Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah gitu, ini lembaga negara. Di situ disebutkan bahwa kalau ada penghinaan itu, maka yang bisa mengadukan, kan ini dulu keduaan, adalah pimpinan lembaga negara tersebut. Pimpinan lembaga negara. Jadi kalau misalnya anggota DPR, ya harus ketua DPR yang kira-kira gitu memahaminya Pak Mahfud. Pak Mahfud melihatnya seperti apa dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengatakan bahwa yang delik aduan itu harusnya individu. Masuk di teorinya dulu ya. Iya. Ada teori yang dikemukakan oleh Luhmann namanya tentang ketatanegaraan. Ketika ditanya lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara itu adalah setiap institusi maupun orang yang bertugas untuk bekerja guna mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu lembaga negara itu semua lembaga sampai ke RT itu lembaga negara. Bahkan kata Luhmann, pencuri sekalipun ketika dia menjalani hukumannya itu adalah lembaga negara. Ini teori ketatanegaraan. Semua karena apa? Karena pencuri pun ketika mau dihukum, saya ingin mencapai tujuan negara untuk ketertiban umum. RT, saya mencapai tujuan negara untuk melaksanakan pemerintahan. Itu lembaga negara. Artinya besar sekali dong kalau besar sekali. Oleh sebab itu, karena begitu besar, maka di dalam hukum itu ada istilah arti stipulatif dan arti umum. Lembaga negara dalam arti umum itu semua lembaga sampai tingkat RT. Gitu lembaga. Tapi arti stipulatif adalah apa yang disebut di undang-undang. Arti stipulatif itu? Ya, misalnya, siapa sih pegawai negeri? Pegawai negeri itu adalah orang yang bekerja di kantor pemerintah. Itu kan arti umum di seluruh dunia. Tapi menurut Indonesia arti stipulatifnya pegawai negeri itu adalah warga negara Indonesia. Meskipun bekerja di kantor pemerintah, kalau orang asing bukan pegawai negeri. Meskipun dia pegawai di situ. Warga negara Indonesia berusia 18 tahun, digaji menurut Undang-Undang Nomor sekian. Itu arti stipulatif. Nah, untuk ini lembaga negara ada arti stipulatifnya. Menurut undang-undang ini stipulatifnya harus disebut karena lembaga negara itu banyak. Di Undang-Undang Dasar sendiri ada 8
ditambah dengan Komisi Pemilihan Umum, ya kan? Ditambah dengan Bank Indonesia, ditambah dengan TNI dan Polri, itu disebut semua. Itu semua lembaga negara? Lembaga negara. Oke. Tetapi lalu diberi arti stipulatif. Mahkamah Konstitusi telah membeli arti stipulatif tentang lembaga negara utama. Ada putusan MK soal itu? Ada putusan MK. Dulu zaman Pak Jimli itu bagus meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan kita. Pak Jimli waktu itu MK memutuskan begini, lembaga negara itu banyak, tapi nanti lembaga negara utama itu satu presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu MPR, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh BPK, ditambah satu lagi yang disebut Auxiliary Constitution, Auxiliary Institution, lembaga pembantu, Komisi Yudisial masuk di dalam putusan. Jadi kayak masuk itu lembaga negara. Oleh sebab itu zaman Pak SBY itu kalau ada pertemuan pimpinan lembaga negara 8 ini. Nah, jadi masalah Pak Mahfud, karena dalam penjelasan pasal itu itu menyebutkan lembaga negara tidak semua itu, Pak. Iya. Saya coba, ini bisa kita munculkan nggak? Kita coba, Pak Mahfud bisa lihat ya, Pak. Penjelasannya, Pak. Penjelasan pasal 240 itu yang menyebutkan yang disebut sebagai lembaga negara. Saya baca dulu Pak ayat 1-nya. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya 5 Pak Mahfud, tidak termasuk yang Pak Mahfud sampaikan tadi BPK, KY. Gimana Pak? BPK, KY. Ya. Kalau menurut putusan MK, BPK, KY masuk. Masuk. Lalu ada lembaga negara yang tidak utama. Komisi Pemilihan Umum ada kan? KPU. Bank Negara, Bank Sentral. BI Indonesia dipimpin oleh sebuah bank sentral kan? Itu BI. Itu lembaga negara tuh. Lalu kemudian TNI disebut kan? Polri. Di situ disebut. Tapi tidak utama. Kenapa tidak utama? Bahkan Pemda juga disebut. Pemda disebut di situ. Masuk tuh sebagai lembaga. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks perselisihan tuh kalau sengketa kewenangan antara lembaga negara yang disebutkan di dalam undang-undang. Iya kan? Nah, ini disebut semua di undang-undang. Ya, Pemda, polisi, TNI, KPU. Kalau nggak salah Bawaslu juga ya, nggak tahu. One Team Press itu sama lembaga negara, cuma lalu MK menyebut 8 lembaga negara utama ini. Nah, ini lalu membuat definisi sendiri. Nah, ini bisa diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa hanya ini batasannya? Kenapa ini? Kenapa tidak BI juga? Kenapa tidak macam-macam lah kalau mau nyebut. Atau kita katakanlah lihat yang utama saja Pak Mahfud. Yang utama tadi itu berarti lembaga negara utama. Di sini yang kekurangannya adalah lembaga utama BPK sama KY Pak yang mestinya masuk ya. Iya, mestinya masuk itu kalau ikut Mahkamah Konstitusi gitu. Sebab itu sejak zaman Pak SBY kalau ada pertemuan pimpinan negara itu selalu 8. Presiden dan Wakil Presiden itu 1, Ketua MPR. Saya hadir terus beberapa kali sejak zaman Pak Taufik Kimas dan sebagainya itu. Ada 8 sampai ke KY selalu hadir. Gitu. Kalau sekarang nggak masuk. Nah, saya belum tahu, ini penjelasan ya? Iya, ini nggak bisa dijelaskan lagi ya, sudah penjelasan. Ini penjelasannya Pak Mahfud. Jadi menurut Pak Mahfud yang gini-gini harus biar diklarifikasi dengan Mahkamah Konstitusi karena itu menyangkut nanti soal pengaduan kalau terjadi delik misalnya adanya delik aduan itu siapa yang harus mengadukan kan di situ disebut saya lanjutkan, pimpinan lembaga negara. Soal delik aduan. Ini misalnya kita lihat kan katanya delik aduannya itu yang bisa mengadukan kalau presiden itu presidennya sendiri atau wakil presidennya sendiri yang tadi kasus Gibran. Nah, saya mencoba misalnya kan banyak sekali sekarang pejabat dikritik, Pak. Menteri misalnya ketika kasus bencana di Sumatera kan banyak sekali menteri yang dikritik. Nah, apakah dengan begitu ketika saya mengkritik menteri maka juga bisa menterinya langsung mengadukan. Misalnya nih Pak, yang ramai kemarin itu Menteri Menko Zulhas menggotong beras. Pencitraan ini Pak Zulhas nih kira-kira. Kan dia bisa menggunakan itu misalnya kan itu karet, dia bisa mengatakan bahwa saya dihina. Dia bisa melaporkan, bisa kena 1,5 tahun.
Kalau ikut DPR, penjelasan ini, ya menteri kan sudah disebut di situ. Ada di situ, dan menteri, Pak. Iya. Artinya dia eksplisit masuk dalam pengertian stipulatif. Dia bisa mengadukan. Iya. Jadi, ya itu sebabnya maka harus Dikaji ulang lagi. Dikaji ulang kan. Satu lagi Pak soal putusan MK. Kan putusan MK mengatakan bahwa yang bisa mengadukan hanya individu. Ini kenapa pimpinan lembaga Pak yang mengadukan? Ya kalau merasa institusinya yang terganggu, dibenarkan oleh undang-undang ini, meskipun kita tidak setuju itu nantilah urusan judicial review ya. Tapi karena yang boleh mengajukan itu kalau yang dihina itu pemerintah sebagai institusi karena kebijakan dan sebagainya, itu yang harus mengajukan pimpinan institusinya. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang mengadukan delik aduan itu adalah individu kan Pak? Iya, ini berarti ini ada politikum baru bahwa delik aduan itu tidak lagi individu kan gitu. Oh, kalau ini diikuti, ya. Meskipun itu menyimpang dari dari idealita hukum kita itu sudah menyimpang. Tapi ini kan namanya, iya kan? Kan harusnya kalau delik aduan pribadi, kenapa sekarang lembaga? Berarti ada politik hukum baru. Bahwa sekarang yang boleh mengadukan itu lembaga juga tetapi pimpinannya. Ketika dulu TNI mengadukan Ferry Irwandi ke polisi kan tidak menerima karena bukan lembaga, harusnya individu yang mengadukan ke polisi. Ini ya, kan karena itu ada putusan MK begitu. Ini sekarang ada undang-undang mengatur gitu. Nah itu kan bertentangan tuh. Nanti biar ditengahi oleh MK. Lagi-lagi masalahnya cukup banyak Pak ya, karena itu harus dibawa. Cukup banyak harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi nih untuk pertanyaan publik bisa dijawab dengan baik Pak Mahfud. Iya. Saya lanjut lagi Pak, yang juga cukup ramai Pak Mahfud, yang dibahas dalam kaitan KUHP dan KUHAP ini adalah penyelesaian keadilan restoratif yang Pak Mahfud tadi sampaikan Pak. Tentang pengadilan di restoratif di tingkat penyelidikan. Gimana Pak Mahfud melihat? Saya akan bicara dua hal. Oke. Satu, bahwa restoratif justice ini bagus untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam kasus-kasus, terutama kasus yang tidak terlalu penting lah untuk dibawa ke pengadilan, tapi kasusnya ada, itu bagus. Tetapi saya melihat ada beberapa kerancuan ya di dalam pengaturan di dalam KUHP yang baru ini juga harus dilakukan. Ya saya begini. Di dalam pasal 79 itu diatur mekanisme ya. Mekanisme tentang pengajuan restoratif justice ya. Pengajuan mekanisme ya diatur di situ, disebut sejak mulai penyelidikan. Persis. Sementara menurut undang-undang yang baru ini penyelidikan belum merupakan tindak pidana. Persis. Padahal kata restoratif justice itu menurut pasal 1 angka 21 restoratif itu penyelesaian tindak pidana. Padahal penyelidikan tuh belum masuk ke pidana. Itu kan sudah rancu. Jadi diatur di situ padahal dia belum masuk pidana. Kira-kira gitu. Kenapa diatur di situ kira-kira gitu ya? Itu kan. Jadi udah bagus misalnya ya. Pasal 79 itu mengatur restoratif justice itu harus mulai dari penyelidikan dengan syarat bahwa ancaman hukumannya maksimal 5 tahun atau kalau di dalam KUHP yang baru itu kategori 3 lah, yang ringan-ringan gitu ya. 5 tahun atau yang denda atau apa gitu, yang lebih ringan gitu. Itu bisa direstoratif justice-kan. Kemudian yang bisa diberi restoratif justice itu pelakunya bukan residivis, tidak mengulangi perbuatan dan tidak terkait tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu itu tidak boleh restoratif justice. Apa itu? Korupsi, terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, yang besar-besar itu Pak ya, dan lain-lain lah ya, pemberontakan dan macam-macam. Tidak ada tuh restoratif justice. Itu syaratnya. Tetapi di sini terjadi tadi pasal 79 ayat 8 itu yang mulai dari penyidikan, kemudian diperkuat kesalahan itu, kesalahan konseptualnya menurut saya. Diperkuat kesalahan itu? Iya, pasal 80 ayat 2 bunyi dalam hal belum terjadi tindak pidana, polisi boleh melakukan restoratif justice di antara pihak-pihak. Belum ada tindak pidana, siapa pihaknya? Iya. Padahal definisi restoratif justice itu harus tindak pidana. Sementara di undang-undang disebut kalau masih penyelidikan tuh belum tindak pidana. Baru tindak pidana kalau sudah penyidikan. Kok sudah restoratif justice? Ini kan kekacauan konseptual. Kekacauan konseptual? Iya.
Ya. Menurut Pak Mahfud kira-kira apa? Kenapa bisa sampai begitu? Itu gini, itu saya ada kekecewaan begitu tuh. tidak tahu kalau mau sederhana ini rupanya tidak paham nih yang buat konsep ini. Tidak cermat. Tapi saya tidak percaya mereka tidak paham. Iya. Saya tidak percaya, ada profesor, anggota DPR yang tahunan, ada naskah akademik, kok masih ada kayak gini? Mungkin ini mengakomodasi hal yang sudah ada. Apa itu, Pak? Dan tidak mau kalau itu dikeluarkan, yaitu peraturan polisi nomor 8 tahun 2021. Soal? Ya soal itu penyelesaian perkara di luar pengadilan restoratif justice itu. Jadi di situ Perpol itu menyatakan perkara yang belum disidik, yang masih baru terjadi, belum jelas tindak pidananya apa gitu, bisa direstoratif justice-kan. Oh, jadi sudah ada di Perpol sebelumnya. Sudah ada di Perpol lalu dimasukkan ke sini, padahal konsepnya sudah berbeda. Jadi seakan-akan memaksakan yang di Perpol ini kok harus masuk gitu. Padahal sudah beda, sudah bukan tindak pidana gitu. Satu itu ya. Ini maksudnya Polri. Kalau apakah Perpol nomor 8 2021 ini salah? Enggak juga. Karena itu salah kalau dimasukkan ke dalam hukum pidana. Polisi itu kan punya fungsi lain, Kamtibnas, melindungi, mengayomi, melayani, bisa masuk. Dalam fungsi itu dia bisa masuk. Dalam fungsi itu dia bisa masuk, mendamaikan. Tapi kalau masuk dalam hukum acara pidana, salah, totally salah. Kalau masuk dalam hukum acara pidana. Makanya saya bilang, siapa yang buat kayak gini? Nah, lalu orang bilang, nggak ngerti ya orang itu. Nggak mungkin juga, di situ ada profesor hukum pidana juga kok yang paham ini. Kok bisa terjadi kayak gini? Profesornya banyak, menteri kehakiman juga banyak staf ahlinya di DPR, pada baliknya yang mengolah. Kok bisa terjadi kayak gini? Nah itu. Mungkin itu Pak, istilah ada Perpol. Oh ini yang Perpol harus dimasukkan gitu. Padahal Perpol itu nggak bisa masuk ke urusan penegakan hukum, masuk ke urusan Kamtibmas tadi. Ya. Nah itu. Gitu ya. Ya. Oke Pak. Ya ada banyak Pak. Saya punya beberapa lagi, tapi saya kira itu dulu deh, karena kalau kita mau satu-satu banyak sekali. Tinggal kita tunggu bagaimana upaya di Mahkamah Konstitusi bisa dijalankan Pak Mahfud. Kita tunggu itu Pak. Saya lanjut sekarang Pak Mahfud. Yang juga besar, saya mesti nanya ke Pak Mahfud ini karena sejak tahun baru Pak banyak sekali muncul di timeline kita, di medsosnya Pak Mahfud juga komentar. Pak Mahfud bicara dong, tanggapi tentang teror kepada para influencer Pak. Oh ya. Akhir tahun baru kemarin dan makin ke sini banyak orang mengatakan kita makin ketakutan bicara gitu ya. Makin mengkritik di medsos atau di tempat-tempat terbuka itu bisa mengancam karena bisa diteror gitu. Pak Mahfud melihat ini apa? Ini sesuatu yang seperti teror kemarin bisa lewat begitu saja atau sesuatu yang membahayakan menurut Pak Mahfud? Ya menurut saya ya, itu tanggung jawab negara untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negaranya yang ingin menggunakan hak-haknya, hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak untuk apa gitu. Negara harus memberi jaminan rasa aman. Nah kalau ada teror seperti itu berarti negara tidak berhasil dong, Negara gagal memberikan rasa aman. Memberi rasa aman. Kita pasti setuju ya, negara ini harus aman dari berbagai langkah-langkah brutal. Oleh sebab itu juga harus ada ketertiban di dalam orang mengemukakan pendapat. Tetapi tidak boleh negara membiarkan orang atau institusi apapun diam-diam atau terang-terangan menteror orang yang melakukan aktivitas sebagai warga negara. Sebagai warga negara, betul. Iya kan? Nah boleh, itu harus dijamin keamanannya. Gimana orang diteror lalu dibiarkan? Apa gunanya ada negara? Yeah. Lebih khusus lagi apa gunanya ada aparat keamanan kalau orang bisa diteror seperti itu? Bicara sedikit di medsos, diteror. Bicara sedikit di TV, diteror. Dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Dan nggak milih-milih Pak, termasuk guru besar temannya Pak Mahfud namanya Zainal Arifin Mokhtar ditelepon katanya mau ditangkap. Iya. Saya baca gitu, dia juga diteror begitu, dan banyak orang-orang diteror gitu. Nah please, negara ini jangan biarkan itu berlangsung, karena sejak dulu kan banyak ini lalu tidak terungkap. Iya Pak.
Yang Tempo itu yang dikirim Persis. Jadi kepala babi hanya kepala babi udah dia sudah mengeluh, Anda suruh yang dimakan aja kan gitu. Nanti disuruh makan kepala babinya, bukan dicari pelakunya. Persis, Pak. Gemesnya orang itu karena terjadi tapi kemudian tidak ada upaya pengungkapan kelihatannya. Iya, harusnya diungkap dong. Tidak ada penjelasan sama sekali kan tidak boleh. Kalau ini Anda biarkan, Anda suatu saat akan mengalami hal yang sama. Karena roda kehidupan, roda pemerintahan itu kok berputar. Kalau Anda melakukan itu saat menjadi pemerintah, sesudah Anda turun, Anda akan mengalami hal yang sama. Dilakukan oleh orang lain terhadap Anda. Masa mau hidup begini, saling membiarkan biar orang lain nanti dapat giliran? Kan lebih baik dari sekarang dong, dia atur nih kehidupan bernegara. Ya. Tegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Siapa? Gampang kok sekarang ini kan tidak sulit ya. Mencari peneror-peneror gitu kan. Pak Mahfud selalu mengatakan begitu. Polisi itu polisi itu punya alat canggih. Saya sudah pernah melapor berkali-kali. Pak, saya begini, tolong carikan orangnya. Ketemu kok. Ketemu. Gitu. Masa orang-orang begitu diteror tidak diumumkan siapa pelakunya, apa dugaannya, dan seterusnya gitu. Lalu orang berpikir kalau begitu, jangan-jangan dia yang buat. Kan gitu kan? Orang nggak jadi begitu. Itu bisa muncul pertanyaan begitu, Pak. Untuk meringankan beban tugas, dibuat aja gitu. Biar nggak ngulangi, kami nggak usah bertindak apa-apa. Kan gitu. Orang bisa berpikir begitu. Itu iya, Pak. masalahnya. Saya tanyakan ke Pak Mahfud karena banyak sekali yang ingin tahu apa pandangan Pak Mahfud. Saya kira clear, Pak, pandangannya. Itu saya tanya satu, Pak, yang internasional. Peristiwa apa namanya? Madura. Ya. Madura ditangkap katanya orang Madura konferensi pers menentang Trump. Gimana Pak Mahfud melihat tuh Nicolas Maduro ditangkap ya oleh presiden negara lain nih, presiden Amerika menangkap dan membawanya ke Amerika, gimana Pak? Gini, Mas. Ini sangat mendasar dalam hukum, terutama hukum pidana ya, menangkap orang karena sebuah kejahatan. Di dalam hukum pidana itu dimanapun itu ada asas, namanya asas teritorial. Hukum pidana itu hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi di teritori negaranya. Venezuela itu bukan teritorinya Amerika. Apakah boleh suatu negara menangkap kejahatan di negara lain? Boleh. Namanya ekstrateritorial. Nah, ekstrateritorial itu terbatas. Satu, di kantor-kantor kedudukan negara yang bersangkutan. Misalnya, kedubes Amerika di sini itu dianggap wilayahnya Amerika. Kalau terjadi tindak pidana di situ berlaku. Di area kedubesnya, ya? Di area kedubesnya. Itu wilayah Amerika, gitu iya, ya? di gedungnya itu, pagar itu kan ada sertifikatnya. Di mana nih terjadi? Di luar itu nggak ada hak dia, Anton. Nggak ada, itu hanya Indonesia. Ya. Lalu yang kedua, di kapal-kapal berbendera resmi. Itu termasuk eksteritorial, misalnya kapal Amerika berlayar ke sini resmi gitu dan izin, terjadi kejahatan di situ, hukumnya Amerika. Nah, kalau di Venezuela itu kan bukan gitu. Yeah. Kok bisa? Nah, gini, memang di dalam praktek itu memang ada undang-undang yang seperti itu, di mana hukum satu negara berlaku di negara lain. Di Amerika misalnya. Di Amerika itu ada beberapa ketentuan untuk sebuah tindak pidana yang terjadi di negara lain, tapi merugikan kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat, maka bisa dihukum oleh Amerika. Narkoba misalnya. Narkoba. Ya, tapi melibatkan orang Amerika atau korbannya orang Amerika. Ya. Terorisme. Gitu, apa namanya, macam-macam lah, korupsi bahkan. Korupsi itu ada hukumnya di Amerika. Orang hati-hati loh pejabat Indonesia yang suka nyuap atau disuap. Itu di Amerika ada hukum. Barang siapa, ini di Amerika, barang siapa melakukan kaitan korupsi yang melibatkan orang Amerika atau perusahaan-perusahaan Amerika, itu bisa dihukum dengan hukum Amerika. Tinggal Amerika melakukan apa enggak. Kalau memang prakteknya harus ekstradisi. Tetapi dalam praktek Maduro enggak pakai ekstradisi. Ya, langsung ditangkap pertanyaannya sendiri. Kemudian Pak, meskipun ada di hukum Amerika kan jadi melanggar prinsip internasional kan Pak, hukum internasional. Memang makanya dunia internasional semuanya mengecam sekarang ini. Kalau itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi terhadap siapa saja.
orang sudah menyebut sekarang. Gimana kalau sekarang Rusia tiba-tiba mencaplok Ukraina? Persis. Gimana kalau China RT ke ngambil Taiwan? Iya, betul. Bahkan juga sudah ada yang berangan-angan kalau hukum Amerika begitu, ya. Kalau hukum Amerika begitu, ya jangan-jangan kita pun bisa kena loh. Kenapa? Karena Amerika kan punya kepentingan-kepentingan juga di sini. Freeport tuh berapa persen punyanya Amerika? 49. Iya kan? Kalau nggak salah 49% kan? Itu dianggap kepentingan Amerika. Kalau main-main di sana bisa saja ini. Orang berandai-andai kan? Karena ada undang-undangnya di situ, ya, yang menyebut di situ ada ini namanya Foreign Corruption Practices Act. Ya. Di situ suap menyuap antar pejabat tuh masuk di situ. Ada juga beberapa aturan di situ yang sudah jelas-jelas nyangkut kepentingan Amerika Serikat. Ini yang berhasil melakukan Trump kan? Bisa ditiru oleh negara lain, dan oleh sebab itu meskipun kita melihat ya Maduro itu kan jahat konon, rakyatnya seneng kan, rakyat Venezuela kan seneng menari-nari gembira karena sebagian senang, ada yang menggugat juga Pak. Iya. Beda ada ini. Iya, yang pejabatnya menggugat karena melanggar kedaulatan. Nah, dalam arti secara moral ini Maduro itu memang jahat gitu kan. Yang diaspora di luar negeri semua berkumpul seneng Maduro ditangkap, tapi orang yang sadar politik di Maduro pun mengecam, termasuk wapresnya yang sekarang kan harus dibebaskan itu Maduro karena itu melanggar kedaulatan. Semua negara sekarang mengecam, kita pun harus mengecam itu, meskipun kita mungkin kalau tidak bisa ditangkap di Indonesia biar Amerika ada yang nangkap, mungkin kita begitu ya. Tetapi kita kan punya nasionalisme, tidak boleh terjadi begitu, apapun harus diselesaikan di negeri ini, jangan orang lain ikut campur. Tahu enggak Singapura? Nah, Singapura ini tahun 2014 itu mau nangkap orang Indonesia di Riau. Kenapa? Di Riau itu selalu terjadi kebakaran. Karena terjadi kebakaran, maka kemudian asap tuh masuk terus ke Riau kan. Riau Malaysia tuh setiap tahun tuh kebakaran asap, dan di sana pakai masker dan banyak orang meninggal juga katanya. Orang sakit masuk rumah sakit. Sehingga pada tahun 2014 Singapura itu mau membuat undang-undang namanya ya Transboundary Haze Pollution Act. Transboundary Haze Pollution Act. Undang-undang untuk mengatasi asap di lingkaran Singapura. Isinya itu siapapun yang menyebabkan ada asap yang mengancam rakyat Singapura ditangkap oleh otoritas hukum Singapura. Dia bisa menangkap orang ke Riau pada waktu itu. Cuma kita kuat. Kalau dia datang ke sini, kita usir, kita tembak. Gitu kan. Waktu itu kita protes tahun 2014 itu ketika undang-undang tentang THPE itu dikeluarkan, kita protes semua. Singapura tidak nangkap, tapi undang-undangnya sudah membolehkan. Lalu apa ancamannya? Ya, saya mungkin tidak nangkap ke Riau. Tapi kalau ada orang Riau datang ke sana, ke luar negeri, bukan ke Singapura, keluar dari Indonesia ke Malaysia, kemana ke Eropa, itu bisa pakai Interpol karena melanggar undang-undang Singapura, gitu kan? Waktu itu kita protes semua. Artinya apa? Satu, negara tidak boleh masuk ke teritorinya orang lain kecuali di ekstrateritorial yang dibenarkan oleh hukum. Yang kedua, setiap negara berhati-hati, jangan merugikan kepentingan negara lain agar orang lain tidak ingin melakukan invasi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi solusinya semua harus mengecam tindakan Trump ini ya? Ya, harus mengecam tindakan Trump. Oke Pak Mahfud, saya kira cukup Pak. Sebelum ke Pak Mahfud, tapi saya mengingatkan kepada netizen, Anda sudah menyaksikan penjelasan Pak Mahfud. Kalau Anda mau bertanya panjang lebar, silakan lanjutkan lagi pertanyaan. Dan silakan share apa yang Anda dapatkan dari program ini. Karena kanal ini ada, sebabnya adalah Anda semua tetap mensubscribe program ini. Saya kembali ke Pak Mahfud. Oke, sekian. Terus terang edisi minggu ini. Sampai ketemu. Dan jangan lewatkan pembahasan isu-isu aktual berikutnya. Tetap jernih, tetap peduli. Dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.